Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa Lutfiah Rahma. Di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pada pembahasan perubahan bahasa dari segi kosakata dan juga semantik. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit dari para pemateri sebelumnya. Jadi yang dimaksud perubahan bahasa itu adalah beradanya perubahan kaidah. Bisa karena kaidah itu direvisi ataupun kaidahnya menghilang dan juga munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik seperti pada fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata dan juga semantik. Terjadinya perubahan bahasa menurut para ahli merupakan hal yang tidak dapat diamati sebab perubahan itu sudah menjadi sifat yang hakiki dan juga berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin dilakukan observasi terhadapnya. Namun yang dapat diketahui adalah bukti dari perubahan bahasa tersebut karena terutama pada bahasa-bahasa yang mempunyai tradisi tulis dan mempunyai dokumen tertulis dari masa lampau. Selanjutnya yang telah dijelaskan yaitu perubahan bahasa dalam bidang fonologi. Contohnya dalam beberapa ejaan bahasa di dalam bahasa Indonesia seperti ejaan Van Ovation sampai ejaan yang disempurnakan. Mengingat Van Ovation adalah orang Belanda, maka kata yang payah, hayat ditulis dengan huruf J yang menjadi jang, pajah, dan hajat, namun tetap dibaca dengan yang, payah, dan hajat. Itu pada ejaan lama. Selanjutnya, perubahan bahasa dalam bidang morfologi. Morfologi adalah kata morfologi itu berarti ilmu tentang bentuk atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Contoh perubahannya seperti kata mencat, menyetop dan memel, dan penyah, penyik, dan pembom. Lalu kata itu menjadi bentuk mensahkan dan mengesahkan, mentik atau mengetik, membom atau mengebom. Selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan bahasa dalam bidang sintaksis. Perubahan bahasa dalam bidang sintaksis dalam bahasa Indonesia dapat juga dilihat seperti pada perubahan kaidah sintaksis dalam bahasa Indonesia. Menurut kaidah sintaksis yang berlaku, sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek atau dengan rumusan lain. Setiap kata kerja aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi objek. Jadi dalam kaidah itu setiap kalimat aktif transitif itu harus mempunyai objek, namun pada kenyataannya beberapa banyak yang tidak mempunyai objek. Contohnya, reporter Anda melaporkan dari tempat kejadian. Atau contoh selanjutnya, pertunjukan itu sangat mengecewakan. Lalu yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu perubahan bahasa dalam bidang kosakata. Perubahan kosakata dalam bahasa merupakan peristiwa terserapnya unsur bahasa lain ke suatu bahasa tertentu. Misalkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti contoh kata syahadat, salat, zakat, adzan, sabar. Lalu kata-kata yang digunakan dalam ketatanegaraan seperti majelis permusyawaratan rakyat, mahkamah agung, dan lain-lain. Serta kata-kata yang digunakan dalam ilmu pengetahuan seperti soal, jawab, manfaat, khusus, dan juga kata-kata lainnya. Lalu contoh lain dalam bahasa Jawa, contoh lainnya yaitu jembatan, kretek kuek di Yogyakarta yang diambil dari bahasa Belanda. Karena sebenarnya kretek kuek itu berasal dari bahasa Belanda, namun sampai sekarang diucapkan dengan logat Yogyakarta. Yang kelima, perubahan bahasa dalam bidang semantik. Perubahan semantik dalam bahasa adalah perubahan kaidah baik yang diganti ataupun yang hilang dan bahkan muncul kaidah baru dalam bahasa. Semantik adalah studi yang mempelajari makna yang terdapat dalam bahasa manusia. Alan dalam bukunya Natural Language Semantic
menjelaskan bahwa makna yang terdapat dalam bahasa manusia itu mengacu pada natural language, yakni bahasa alamiah sebagaimana dimaknai dan difahami oleh para pengguna bahasa dalam proses komunikasi. Chair mengatakan bahwa secara sinkronis makna sebuah kata tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Maksudnya, dalam masa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama dan tidak akan berubah. Namun dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Contoh, kata ompong dulu itu digunakan untuk orang tua ayah atau ibu. Namun, kata ompong sekarang digunakan untuk menyapa setiap orang yang sudah tua dan lain-lain. Selanjutnya, kata mas dulu digunakan untuk panggilan pada pria maupun wanita yang mempunyai status sosial yang tinggi. Namun, kata mas sekarang digunakan hanya untuk pada laki-laki dewasa. Lalu, dalam bahasa Arab, kata ziarah itu artinya berkunjung dalam konteks yang umum. Namun dalam bahasa Indonesia, kata ziarah itu hanya digunakan untuk berkunjung ke pemakaman. Dan yang terakhir, dalam bahasa Arab, kata jumlah itu terjemahnya atau artinya itu adalah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, jumlah itu adalah proses penambahan. Naam, hadza minni, syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.